Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati seluruh guru besar, semuanya Bapak serta dalam diskusi online bulan. Tidak terasa saat ini webinar bulan sudah mencapai seri kelas 107. Jadi artinya sudah 8 lebih kami dari bulan di teknik ini bersama ini webinar ini rutin setiap hari Senin jam 3 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Baik, jadi hari ini Ibu Cabang Surabaya bekerjasama dengan Himpunan Patologi Klinik itu kita bisa berdiskusi mengenai topik interpretasi pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosis penyakit infeksi. Jadi fokusnya hari ini adalah penyakit infeksi dan bagaimana interpretasi penyakit infeksi. Yang akan berpindah sebagai narasumber untuk dalam hal ini adalah yang pertama Profesor Dr. Dr. Haryati MS SPPK subspesialis PI konsultan subspesialis IK konsultan. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, dan teman saya ini Dr. Hantoro Gunawan, spesialis patologi klinik. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Dr. Pencarian Surabaya. Dan yang akan berpindah sebagai moderator hari ini adalah rekan saya luar biasa. Beliau adalah dari tim webinar di Cabang Surabaya dan sekaligus sebagai wakil dekan 3 dari Universitas Surabaya. Wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, Dr. Salman James Patomentuasian SPOG. Baik, jadi dolan hari ini yang ke-127 adalah dolan yang terakhir sementara, kemudian nanti kita akan break. Bentar, jadi bulan Juli adalah bulan terakhir sementara. Agustus akan break dan mungkin akan bulan hadir dengan kemasan dan format yang lebih baru, lebih fresh, dan mudah-mudahan juga akan lebih bagus. Baik, terima kasih atas kesetiaannya pada waktu, dan berikutnya kami persilakan kepada Dr. Carlos sebagai moderator bisa berbicara. Silakan, Mas. Terima kasih Dr. Pandu, terima kasih untuk pembukanya pada hari ini. Kita akan masuk pada hari ini dengan judul interpretasi pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosis penyakit infeksi. Jadi dengan narasumber guru saya, Profesor Dr. Aryati, spesialis patologi klinis, subspesialis PI dan subspesialis IK, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan Dr. Hantoro Gunawan, spesialis PK, dokter spesialis patologi klinik Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Prof dan dokter, kira-kira untuk memulai, apakah ada PPT yang akan ditampilkan, Prof? Iya, Baik, Dr. Dr. Charles. Salman, terima kasih. Nanti Dr. Hantoro yang Iya, siap. memaparkan ya. Ya, Ya. Prof. Silakan, Ya, Dr. terima kasih Hantoro. banyak Prof. Haryati, Dr. Charles, Dr. Pandu. Mungkin saya izin share screen dulu. Iya, jadi selamat siang menjelang sore ya pada rekan-rekan sejawat sekalian. Saya bersama guru saya Prof. Haryati dari Patologi Klinik akan berdiskusi sedikit tentang interpretasi pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosis penyakit infeksi. Mungkin sebagai awalannya, apa sih spektrum penyakit infeksi? Sebenarnya luas sekali ya, kita kebetulan di Indonesia ini kaya sekali akan penyakit infeksi. Jadi ada mulai dari bakteri, ada bakteri gram positif dan gram negatif yang menyebabkan sepsis, atau Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis, mungkin sudah sempat dibahas di diskusi yang minggu lalu ya. Kemudian leptospira menyebabkan well disease. Kemudian untuk virus juga ada dengue virus. Ini lagi musim dengue juga ya, banyak sekali sekarang. Kemudian SARS-CoV-2, SARS-CoV menyebabkan COVID yang ramai sekali beberapa tahun yang terakhir, itu sekarang sudah jarang. Kemudian HIV/AIDS, hepatitis. Kemudian jamur juga mulai disebabkan mulai banyak ini. Sejak kemunculan COVID mulai ramai juga ya tentang jamur. Ada tentang Candida albicans yang menyebabkan keputihan. Kemudian Cryptococcus neoformans pada pasien HIV dengan meningitis. Kemudian Aspergillus fumigatus bisa menyebabkan pneumonia juga.
Kemudian ada juga yang parasit ya. Parasit Plasmodium malaria juga sudah dibahas di dolan sebelumnya. Kemudian Entamuba histolytica yang menyebabkan amoebiasis dan Ascaris lumbricoides yang menyebabkan askariasis. Jadi ini cuma contoh-contoh dari penyakit infeksi yang banyak sekali. Kemudian peran laboratorium, kita ini mengumpulkan sampel dari penyakit-penyakit pasien-pasien dengan penyakit infeksi. Periksa darahnya, urin, feses, cairan tubuh, kemudian swab dan jaringan. Yang kita cari itu apa ya? Jadi yang pertama tentu patogennya ya. Kalau bisa kita kultur, itu adalah tingkatan diagnostik yang tertinggi ya kalau bisa dikultur, terutama bakteri-bakteri. Tapi untuk kultur virus sendiri memang kebanyakan untuk penelitian aja ya. Kemudian kita bisa periksa molekuler juga dari PCR. Kemudian antigen dan protein kita bisa cek mulai berkembang juga pemeriksaan antigen. Kemudian pemeriksaan langsung kita bisa cari, misalnya Plasmodium malaria itu kita bisa pakai mikroskopis untuk pemeriksaannya. Kemudian selain patogen kita bisa memeriksa dari respons dari hostnya. Nah ini eh, seperti sel darah, CBC, hematologi lengkap ini sangat penting ya buat lini pertama untuk pemeriksaan laboratorium penyakit infeksi. Kita bisa dapat banyak informasi dari sel darah atau CBC. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan antibodi terhadap patogen-patogen tersebut kita bisa untuk diagnosis. Kemudian biomarker-biomarker lain seperti procalcitonin, CRP, itu juga bisa membantu untuk diagnosis penyakit infeksi. Ya, jadi memang banyak sekali, nanti mungkin kita lebih bahas di diskusinya. Untuk mendapat hasil laboratorium akurat, kita tentu perlu spesimen klinis yang baik. Jadi memang lokasi pengambilan itu penting. Apa mungkin kita khawatir kontaminasi atau waktu pengambilan, kadang-kadang demam hari keberapa aja berpengaruh terhadap hasil laboratorium. Kemudian jenis sampel yang harus kita cari, misalnya kita untuk COVID kita cuma perlu swab, gitu ya. Atau untuk dengue kita butuh dari darahnya. Jadi semua itu penting untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian dalam interpretasi pemeriksaan laboratorium tentu kita harus mempertimbangkan guideline-guideline juga. Jadi klinis klinis tentu sangat membantu untuk pemeriksaan laboratorium juga untuk kita sebagai penunjangnya. Kemudian ada false positif, false negatif, itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian saran pemeriksaan lanjutan atau konfirmasi. Jadi kita kadang-kadang di laboratorium ya tetap perlu diskusi ya dengan para klinisi. Apakah kita bisa menyarankan pemeriksaan lainnya, misalnya ada yang sejak dari lini pertama hematologi mengarah ke penyakit tertentu. Mungkin itu aja sih. Ini hanya pengenalan dari pemeriksaan laboratorium penyakit infeksi. Mungkin selanjutnya bisa kita perdalam di diskusi bersama guru saya juga, Prof. Aryati. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Dr. Hantoro. Terima kasih tadi saya belum menyapa Dr. Pandu, terima kasih, Dr. Charles, terima kasih. Jadi Dr. Hantoro ini telah menerangkan bahwa memang kita sekarang berada di dunia infeksi ya. Memang ini 3 slide ini secara overview memperlihatkan bahwa berbagai macam penyakit yang ada, penyakit infeksi yang ada yang sekarang ada di sekitar kita itu luas sekali. Ini hanyalah contohnya. Silahkan mungkin kalau mau bertanya ya, silahkan. Siap, terima kasih Prof. Ini sudah banyak yang bertanya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, boleh nggak Prof, Dr. Hantoro? Ya, Siap. silakan. Oke, mungkin ini langsung yang masuk ke saya ya Prof, belum yang masuk ke Q&A. Jadi pertanyaan pertama Prof, Ya. kami di Puskesmas ini memiliki alat pemeriksaan laboratorium darah lengkap. Apakah bisa diberikan patokan bagaimana membedakan Prof dari infeksi virus maupun infeksi bakteri Prof? Jadi dengan menggunakan darah lengkap itu apakah bisa ya Prof? Mungkin itu dulu pertanyaannya Prof. Terima Ya, kasih. baik, terima kasih Dr. Charles. Saya duluan ya Dr. Hantoro ya. Teman-teman semua sejawat yang ada di Zoom ini ya. Jadi pertanyaan Dr. Charles ini membumi banget ya, penting sekali. Kita tahu bahwa Puskesmas sebagai Fasiankes yang primer ya, yang primer yang pertama, memang sekarang itu sudah di drop yang namanya alat hematologi analyzer.
alat hematologi analyzer yang ada kebanyakan itu menggunakan pemeriksaan leukosit yang 3 diff count. Artinya hitung jenisnya hanya gitu ya, hanya granulosit, limfosit dan mix ya kalau nggak salah itu. Nah, sedangkan apakah bisa? Bisa, Dok. Jadi sebetulnya teman-teman semua yang ada di layanan primer ya atau di klinik, kita tahu bahwa pertama kali jangan langsung ke kultur gitu ya. Kalau bisa nomor satu adalah kita lihat modalitas yang utama yaitu darah lengkap. Dari mana? Kita bisa lihat ya, sayangnya kita nggak tahu juga bakal ke arah mana pertanyaannya. Kita nggak nyiapin ada ini ya, ada yang namanya print out dari alat hematologi analyzer. Mungkin teman-teman semua ya, Dr. Charles itu bisa melihat di situ ada hemoglobin mungkin untuk lihat anemianya ya. Kalau hemoglobinnya itu berapa gitu, kita bisa melihat indeks eritrositnya. Kok dia misalnya rendah, oh ini rendahnya kenapa nih gitu ya. Kalau misalnya MCV, MCH-nya rendah, itu mungkin ke arah anemia hipokromikrosit, infeksinya adalah anemia defisiensi besi. Bisa karena infeksi cacing misalnya, itu infeksi dari parasit ya, artinya dari infeksi dari aspek infeksinya. Sekarang kita bergerak lagi kalau sudah bukan HB kita ngomong ke leukosit. Leukosit aja ya mungkin teman-teman semua tahu, leukosit itu ada kalau dibentangkan ada isinya apa aja sih? Ada mulai dari eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit dan monosit. Nah, eosinofil meningkat. Bisa nggak infeksi? Bisa. Infeksi apa? Parasit. Misalnya cacing gitu kan ya. Akhir-akhir ini memang di kami di Sutomo sering ada permintaan nih karena filaria nih dok. Filariasis yang kaki gajah itu. Nah, itu mungkin eosinofil itu bisa melihat itu. Walaupun eosinofil meningkat itu juga bisa pada alergi. Kemudian apalagi nih, kalau basofil mungkin ke arah kayak leukemia ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di neutrofil, neutrofil itu ada yang namanya neutrofil segmen. Itu 40-70% itu normal. Nah, di dalam neutrofil itu ada yang adiknya segmen, namanya step. Nah, step itu normalnya di bawah 6%. Kalau dia meningkat, ini jangan-jangan ada infeksi bakterial nih. Nah, di hematologi analyzer tuh kita bisa lihat ada peningkatan neutrofilnya. Nah, itu bisa ke arah itu. Ini jangan-jangan ya, jangan-jangan ini ada infeksi bakterial nih, neutrofilia, lebih dari 70%. Nah, kemudian kita lihat lagi selain neutrofil, di bawah neutrofil ada yang namanya limfosit. Eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit. Limfosit itu kalau meningkat, hati-hati. Lagi eranya demam berdarah nih. Jadi teman-teman semua, kalau melihat hasil jangan cuma lihat dari print out, lihatlah print out alatnya. Kalau bisa lihat print out alatnya. Lihatlah itu ada limfosit yang meningkat. Normalnya sampai 40%. 20-80%. Ini misalnya tinggi banget nih, sampai 50-60 ini jangan-jangan limfositosis mungkin dengue. Dengue itu apa? Bisa demam dengue, bisa demam berdarah dengue. Kok demam dengue itu biasanya itu apa? Biasanya keluhannya yang mual, muntah, nyeri, sakit kepala, linu semua. Nah, tapi kalau demam berdarah dengue itu biasanya cuma lemas-lemas, demam, lemas-lemas. Nah, di saat hari ketiga, keempat, kelima itu limfosit akan meningkat. Memang kalau dalam hari-hari pertama yang meningkat masih neutrofil, kita belum bisa membedakan apakah ini neutrofilia karena bakteri atau karena virus. Lihatlah sampai hari keempat, hari kelima. Nah, monosit biasanya pada infeksi yang monoseller. Itu ya, itu dokter sementara ya. Lihat dari sekilas saja. Kalau pada COVID itu justru limfositnya rendah. Jadi kalau limfositnya sampai di bawah 15%, ya cuman berapa 7%, wah itu jangan-jangan malahan ini ke arah COVID nih. Nanti saya akan mengajari menghitung absolute lymphocyte count. Dengan menghitung absolute lymphocyte count ALC itu kita akan tahu bahwa ini hati-hati sistem imunnya turun banget gitu. Terima kasih, Ya, Dok. Prof, terima kasih banyak, jelas sekali ya, Prof. Jadi jangan cuma lihat leukosit aja, Prof. Ya. Betul. Leukositnya tinggi Apa-apa. langsung maaf ya, Prof, Nggak apa-apa antibiotik. gitu. Iya dok, sering banget tuh langsung Iya, antibiotik. Prof. Kita Iya. punya juga modelnya yang laju endap darah dok. Laju endap darah juga bisa dilihat. Kalau dia meningkat lebih dari 20 mm per jam, hati-hati mungkin juga bisa infeksi bakterial, walaupun juga atau imun juga bisa LED meningkat. Siap, Ya, Prof. Mungkin ya. Dokter Hantoro ada tambahan, Dokter Hantoro, silakan, Prof. Ya, sudah Ya, lengkap tidak. sekali sih dari Prof. Aryati. Jadi memang betul seperti yang dikatakan Prof. Jadi saya juga waktu dulu masih sering jaga UGD itu, Prof juga sudah sering bilang ya, kita
perhatikan klinisnya itu ya. Jadi kayak demam berdarah sudah ada demam, nyeri sendi, kemudian trombositopeni dan seperti kata Prof ada limfositosis ya kita sudah tahu ini sebenarnya enggak perlu antibiotik ya. Jadi kalau kemudian yang seperti tekan Prof tadi ada memang neutrophil step, mungkin ada toxic granul, vakuolisasi. Jadi selain hematologi analyzer, biasanya di puskesmas juga ada mikroskop ya. Jadi kalau bisa dicek dan kita lihat ada toksik granul atau vakuolisasi, leukositosis, yaitu memang ke arah sepsis, bukan ke arah keganasan leukemia. Tapi Jadi emang benar ya. berarti sesuai kata Prof. Jadi memang banyak sekali info yang bisa Apa ya didapat Mas? di hematologi analyzer dan Perfortu. sel darah. Perfortu. Iya. Mungkin tambah dikit boleh tuh Charles ya. Boleh, Jadi Prof. neutrofil itu ya, jadi kan kalau kita bentangkan leukosit itu ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit. Neutrofil itu sebetulnya tuh saya suka pakai istilahnya pakai adik kakak gitu ya. Kalau neutrofil yang paling tua itu kakak pertama namanya segmen, adiknya namanya step atau batang. Nah, kok sampai batang meningkat nih hati-hati ini ada infeksi bakterial. Tapi si adik nomor 2 juga punya adik nomor 3 namanya metamielosit. Namanya adik nomor 4 adalah mielosit, adik nomor 5 namanya promielosit. Kalau 2 atau 3, 4, 5 itu keluar namanya immature granulocyte, itu juga infeksinya ke arah bakterial. Tapi kok sampai adik nomor 6 keluar yang namanya meloblast, itu udah leukemia tuh, itu udah bukan infeksi lagi. Gitu dok. Mungkin agak ya, nggak ngira bahwa wah ternyata tuh memang kalau di alat yang puskesmas misalnya atau kadang-kadang kita bukan di puskesmas ya teman-teman kan suka juga ke klinik ya. Nah kadang-kadang klinik tuh punya tuh yang namanya 5 div, eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit. Nah itu akan keluar namanya immature granulocyte IG, immature jadi imature ya, immature granulocyte. Itu yang tadi yang saya bilang adik nomor 3, 4, 5 itu bergabung namanya immature granulocyte. Hati-hati tuh ada suatu kemungkinan infeksi bakterial. Yang dimaksud oleh Dr. Hantoro tadi ada toksik granul, ada vakuolisasi. Itu kalau kita melihat pada hapusan darah tepi yang dicat dengan pengecatan Wright namanya. Ya, makasih banyak Prof. Makasih juga. Terima kasih Prof. Dr. Hantoro cukup jelas sekali untuk pertanyaan pertama ini, nggih, Prof. Dan ini mungkin pertanyaan juga yang ada di Q&A hampir sama. Tadi kan Prof juga sudah menjelaskan bagaimana peningkatan limfosit atau neutrofil cukup jelas yang Prof jelaskan tadi. Jadi sudah menjawab sekaligus pertanyaan Q&A yang ada di chat room. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin yang kali ini kita bisa ke Dr. Hantoro dulu nih, Prof. Oh, silakan. Oke. Pertanyaan kedua ini Prof, ini bagi teman-teman juga ada yang menanyakan bagaimanakah interpretasi hasil Widal test yang positif? Maksudnya Widal test yang positif ini apakah masih bisa digunakan sebagai efektif pemeriksaan tifoid gitu, Dr. Hantoro? Mungkin ada sarannya dok karena sudah diperiksakan sering. Iya, terima kasih Dr. Charles. Jadi memang pemeriksaan Widal ini sendiri seperti yang sudah sempat diajarkan Prof. Aryati ya ke kita itu sebenarnya reagennya sendiri itu tidak dia tidak spesifik terhadap Salmonella TB. Ya. Jadi memang ada berbagai antigen terhadap tifoid yang spesifik itu sebenarnya O9 di Salmonella TB. Itu untuk biasanya kita pakai IgM Salmonella Tubex. Sedangkan Widal sendiri dia respon ke antibodi terhadap antigen-antigen Salmonella. Ya. Sedangkan di Indonesia sendiri itu memang endemis tifoid ya. Jadi untuk kalau kita tidak bisa mengetahui IgM-nya itu kemungkinan besar memang antibodi yang sudah ada sejak dulu ya mungkin bukan berarti dia lagi terinfeksi. Khawatirnya begitu. Kecuali titernya mungkin tinggi sekali ya. Misalnya lebih dari 320 titer O-nya. Atau diulang pemeriksaan dalam 4 minggu dia ada kenaikan titer. Misalnya dalam 1 minggu ya, di dalam 1 minggu dia adalah kenaikan titer 4 kali, yaitu kemungkinan memang sedang infeksi eh, Salmonella akut ya. Kalau misalnya yang O yang positif, sedangkan yang A dan B itu paratifoid. Mungkin lebih lanjut nanti dengan Prof. Aryati yang lebih jelasnya. Jadi kalau kita sih memang Widal itu untuk diagnosis sudah biasanya kita mulai tinggalkan ya karena tidak spesifik gitu.
Terima kasih. Siap. Baik. Boleh ya, saya lanjut ya, Dr. Charles ya. Makasih, Dr. Hantoro ya. Tapi boleh nggak saya jawab sedikit tadi yang ada pertanyaan di chat yang pertama tadi Oh, itu? boleh Prof. Silakan Prof. Apakah limfosit atau neutrofil kalau meningkat boleh dianggap infeksi? Nah, teman-teman kita semua kan artinya sebagai dokter kan klinisi nih ya. Jadi tolong dilihat ya demamnya itu hari keberapa. Kalau masih hari pertama, kedua, ketiga itu sistem imun yang alamiah yang meningkat. Jadi pasti neutrofil duluan. Tapi lihatlah, kalau harinya sudah mulai hari keempat, hari kelima lah, itu kok limfositnya mulai meningkat tadi. Yang saya bilang, Amar Hantoro bilang tadi itu suatu ke arah jangan-jangan virus dengue atau penyebab demam berdarah atau demam dengue. Tapi kalau misalnya ternyata harinya tuh hari-hari dari awal udah limfositnya tuh rendah, malahan hati-hati jangan hanya lihat yang tinggi, lihatlah yang rendah. Limfosit yang rendah di bawah 25%, hati-hati nih. Apa nggak COVID kan? Ingat zaman COVID ya. Nah, itu harus menghitung absolute lymphocyte count-nya. Menghitungnya gampang. Misalnya, limfosit cuma 7%. 7/100 kali jumlah leukosit berapa? Kalau normalnya di atas 1.500 itu di bawah 1.500, hati-hati tuh imun sistemnya ngedrop gitu ya. Tapi kalau misalnya neutrofilnya meningkat, kemudian juga kita lihat hari-hari selanjutnya tetap neutrofilnya tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Nah itu karena infeksi bakterial. Itu menjawab yang pertama. Saya menjawab yang kedua, lanjutannya Dr. Hantoro. Tadi pertanyaan Dr. Charles, bagaimana kita membedakan ini Widal nih meningkat gimana? Saya ingin menekankan dari awal dulu, Widal itu sebetulnya tes untuk mendeteksi adanya antibodi yang secara total. Nah, karena antibodi total itu metodenya menggunakan aglutinasi, maka si antibodi berubah nama menjadi aglutinin. Gitu dulu. Nah, aglutinin itu sebetulnya kita lihat nih, ada O, liter O, ada H, ada AB. Itu sebetulnya tuh kurang lengkap. Yang betul tuh ada 8 sebetulnya. Ada O, OA, OB, OC itu tuh strain-nya dari O dan H, HA, HB, HC. Nah, yang HA, HB itu yang dimaksud dengan paraTV A sama paraTV B. Nah, aglutinin itu yang tadi kita kembali ke Widal ya, sebetulnya tuh kalau yang paling dikatakan aku tuh yang O. Lihatlah O-nya. Kalau O-nya lebih dari 1/160, karena pengencerannya kan 1/80, 1/160, 1/320, 1/640, gitu pengencerannya ya. Nah, kalau misalnya kita melihat nih, hasilnya berapa? Hasilnya lebih dari sama dengan 1/160. Nah, lihatlah, itu didapatkan di hari keberapa? Hati-hati loh, kalau itu hari pertama demam diperiksakan Widal, 1/160, jangan bilang itu tipes, jangan bilang tipes. Karena apa? O itu bertahannya selama sampai 6 bulan lamanya. Jadi apa? Jadi kok sekarang pernah terkena nih bulan lalu kena tifus nih, dia udah meningkat, tapi saat itu mungkin nggak sampai opname dan lain-lain, mungkin ya sudah diobatin sembuh. Nah, padahal itu belum hilang karena hilangnya baru 6 bulan. Sekarang hari pertama demam. Cek Widal, dokter nyuruh Widal. Hati-hati, itu sisa yang kemarin loh, gitu loh. Jadi seharusnya tuh periksanya nanti hari keempat, hari kelima karena antibodi membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi itu. Kadang-kadang teman-teman kan nggak sabar. Justru kalau periksanya itu hari-hari awal itu sisa kemarin, kita susah kan membedakannya sebetulnya. H juga gitu. Liter H itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Nah, lama banget kan? Makanya dokter tadi bilang, sebenarnya nggak pakai Wida lagi nih, karena dia tidak sensitif, tidak spesifik ya. Dia sangat sensitif, tapi tidak spesifik. Nah, dia bisa meningkat juga pada apa? Pada tadi ya, infeksi yang belum turun. Kalau O sampai 6 bulan, H sampai 2 tahun. Kemudian titernya juga ya, titernya itu lebih dari sama dengan 1/90. Ini 3/20, 1/320. Tapi ternyata ini udah hari keberapa nih? Hari kedua, hari ketiga. Nah, kita harus lihat, nomor satu, lihat klinisnya. Ada nggak mual, muntah, lidah kotor, walaupun itu mirip-mirip dengan yang lain ya. Kan sekarang COVID aja juga gitu ya, juga pakai diare. Dengue ya, demam dengue, demam berdarah juga bisa diare ya. Nah, sehingga kita lihat kalau yang baik itu kita tidak lagi menggunakan IgM Salmonella. Jadi bukan lagi antibodi total, tapi IgM anti Salmonella. Ya, IgM anti Salmonella itu metodenya bisa tadi yang dikatakan oleh Dr. Hantoro, alatnya namanya Tubex, metodenya IMBI, Inhibition Magnetic Binding Immune Assay. Ya, sedangkan ada metode pakai yang namanya imunokromatography, yang rapid test itu, yang bisa ada garisnya 2.
itu juga bisa. Ada yang ada IgM dan IgG anti salmonella, garisnya 3, IgM, IgG dan kontrol juga bisa. Jadi kalau menggunakan IgM itu dia akan meningkat pada hari kelima idealnya ya, dan dikatakan positif. Kalau kita misalnya pakai garis yang hanya positif negatif, berarti hanya garis aja. Tapi kalau kita menggunakan metode yang IMBI yang pakai Altametopex gitu ya, nah itu bisa pakai positifnya 2, 4 gitu ya. Kalau 2 masih dikatakan negatif, kalau 4 udah mulai positif positif lemah ya. Kemudian ada 6, 8, 10. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 itu hasilnya seperti itu. Bisa kita kalau positif banget tuh di 6, biasanya 6, 8, 10, tapi 4 sudah dikatakan positif walaupun baru baru ringan gitu. Jadi IgM salmonella dia juga bisa bertahan tapi nggak selama Widal. Kalau Widal sampai 6 bulan, kalau yang O ya, kalau yang H sampai 2 tahun. Nah, kalau IgM salmonella sampai 3 bulan. Jadi bisa aja sih kemarin periksa bulan lalu kena, sekarang masih positif bisa aja karena belum 3 bulan. Makanya kalau antibody itu sebenarnya yang kita katakan confidence levelnya itu memang paling rendah dibandingkan patogen yang tadi diterangkan oleh Dr. Hantoro, kultur, di bawah kultur molekuler, atau apakah PCR, di bawahnya lagi yang namanya antigen. Memang idealnya kalau kita deteksi antigen. Tapi kultur tentu sulit ya, gitu. Apalagi juga kalau kultur darah sensitivitasnya hanya 30%, artinya 70% orang terinfeksi bakteri akan negatif kulturnya. Mungkin itu ya Dr. Charles ya. Siap, Prof. Sungguh sangat jelas. Terima kasih banyak, Ya, Prof, untuk pemeriksaan oke, Widal. Dan teman-teman. jadi dari Prof juga bilang tadi bahwa Widal itu nggak selamanya nggak boleh diperiksa juga nggak ya, Prof? Di tempat yang low resource setting kayak di daerah tingkat kecamatan kan, Prof, itu bisa juga sebagai screening, masih bisa tadi kan Prof bilangnya, tetapi yang angkanya itu jangan yang 1/60 ya, Prof ya, sudah langsung didiagnosa. 1/160. Iya betul, 1/160 tuh. Siap. Ada beberapa kan yang di luar resource setting masih menggunakan ini ya, Prof ya, masih bisa ya, Prof ya. Tapi kalau udah di kota Surabaya mungkin IgG dan IgM ini bisa dipakai. IgM anti salmonella, iya. Dan itu loh Dok, Charles, jadi ada yang namanya false tadi ya, false positif karena masih sisa yang kemarin residual antibody itu. Dan juga bisa false positif pada infeksi enterobakteriase yang lain. Kan kalau salmonella itu termasuk golongan enterobakteriase. Siapa tuh temennya enterobakteriase? Ada E. coli, ada apa tuh semua masuk di enterobakteriase. Terima kasih Prof, jelas sekali. Mungkin kita kembali ke Prof Aryati lagi, setelah itu Dr. Antoro lagi nih Dokter. Ini ada pertanyaan bagus Prof, saya bekerja di rumah sakit, di IGD rumah sakit di daerah Prof. Beliau menanyakan Prof, kapan waktu ideal melakukan pemeriksaan prokalsitonin dibandingkan CRP. Jadi mungkin kapan prokalsitonin, kapan CRP Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Dr. Charles. Jadi gini ya, saya nggak tahu nih dokter siapa yang menanyakan, kapan kita pakai PCT, kapan kita pakai CRP, gitu kan ya. Jadi kita pahami dulu, prokalsitonin itu apa, CRP itu apa. Prokalsitonin itu sebenarnya marker memang yang digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi bakterial, ANSIS ya, hanya infeksi bakterial aja. Walaupun PCT juga bisa meningkat pada non bakterial, misalnya apa ya, burn ya, luka bakar, apa tuh bisa tuh bisa meningkat. Tapi kan kadang-kadang teman-teman cuma mikirnya hanya infeksi bakterial aja. Makanya kalau di dunia lab itu ada yang istilahnya false positif, false negatif kayak tadi yang saya terangkan ya. Nah, PCT diutamakan memang untuk infeksi bakterial walaupun sebagian kecil bisa meningkat pada kondisi yang non bakterial. Nah, yang pada bakterial terutama juga pada bakteri yang gram negatif, yang lipopolisakaridanya tebal gitu ya. Walaupun yang gram positif juga bisa. Apa tuh bedanya gram positif sama gram neg? Kalau gram positif tuh misalnya nih, kuman-kuman seperti tadi yang saya bilang E. coli itu termasuk gram neg, kemudian Acinetobacter baumannii, kemudian Pseudomonas aeruginosa, itu yang gram negatif ya. Nah, sedangkan kalau yang gram positif juga bisa ya. Itu tetapi lebih didominasi oleh yang gram negatif ya. Tapi gram positif juga bisa. Misalnya apa? Staphylococcus aureus itu ya, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus fecalis itu yang namanya gram positif. Nah, jadi ditujukannya untuk itu, prokalsitonin untuk ke infeksi bakterial. Sedangkan kalau CRP, C reaktif protein, dia dikeluarkan oleh liver gitu ya, apabila setelah ada stimulasi dalam waktu 6-12 jam dia akan meningkat. Kalau stimulasi itu akan ada, dia akan tambah tinggi ya, sehingga tujuannya marker untuk CRP itu untuk apa? Untuk melihat adanya suatu inflamasi. Inflamasi itu bisa karena apa aja? Bisa bakterial,
ya. Bisa virus tertentu, misalnya SARS-CoV-2, COVID, kemudian adenovirus. Tapi tidak semua virus, yang lainnya enggak. Dengue enggak, ya, pada demam berdarah itu enggak meningkat. Kemudian setelah infeksi bakterial dan beberapa virus juga ini pada autoimun, ya. Sekarang banyak nih, saya barusan tadi jam 2 tadi saya barusan baca hasil anak IF ya, antineutralizing antibody. Jadi sekarang udah mulai banyak banget nih autoimun ya, SLE, kemudian Sjogren syndrome, IBS. Nah, itu bisa meningkatkan CRP. Jadi autoimun juga bisa meningkatkan CRP. Apalagi nekrosis jaringan. Ya, pada saat pembedahan, misalnya Dr. Charles nih di ruangan obgyn nih ya, membedah nih, CRP bisa meningkat. Walaupun nggak ada infeksi bakterial juga ya. Jadi sebetulnya pada kondisi nekrosis jaringan ya itu bisa meningkat CRP. Jadi CRP sebagai marker inflamasi. Nah, tapi dia juga bagus loh untuk monitoring suatu pengobatan, misalnya infeksi bakterial nih, demam ya, demam tinggi, ternyata memang infeksi bakteri gitu ya, bakteri. Atau virus COVID, zaman COVID itu banyak banget tuh monitoringnya pakai CRP. Jadi begitu dia meningkat, CRP, kita lihat nih, kalau misalnya dia di terapi antibiotika, ya, benar antibiotikanya tepat terapinya, tentu yang tadinya normalnya CRP itu di bawah 10 mg per liter, ya, atau di bawah 6 mg per liter, ya. Nah, itu misalnya dia meningkat tajam sampai 75 mg per liter, diberi antibiotik yang tepat, dia akan turun seret jadi 25. Tapi kalau misalnya dia dari 75 mg per liter diobati antibiotik 3 hari amoksisilin, ternyata masih meningkat di 125, berarti kita harus mengganti itu antibiotik yang mungkin udah 3 hari, enggak ini berarti mungkin dia udah resisten, jadi kita harus ganti. Jadi CRP itu bisa dipakai untuk monitoring juga, untuk terapi. Tapi procalcitonin juga bisa. Sekarang sudah ada guideline untuk terapi antibiotika menggunakan procalcitonin. Itu juga banyak itu guideline-nya juga di ICU atau non ICU itu ada. Jadi sekarang udah tahu ya dokter yang menanyakan bahwa procalcitonin itu lebih ditujukan untuk infeksi bakterial, walaupun ada beberapa kondisi yang bisa menimbulkan procalcitonin yang meningkat. Tapi untuk CRP bisa untuk beberapa tadi ya, bisa untuk infeksi bakterial, terutama bakterial yang gram negatif ya. Kemudian bisa untuk virus tertentu, misalnya COVID atau ada virus. Kemudian bisa juga untuk autoimun. Sekarang autoimun itu banyak digunakan CRP dan juga pada nekrosis jaringan. Demikian ya Dr. Charles ya. Jadi bisa untuk monitoring kalau CRP Siap. itu. Mungkin Dokter Hanto ada tambahan, Dok? Ya, sudah dijelaskan Prof. Sih, menambahkan aja memang kalau procalcitonin dan CRP itu memang itu ya, ada half-life-nya juga agak berbeda ya. Procalcitonin memang tadi CRP sudah disebutkan Prof. Aryati sekitar 6-12 jam. Ya, ini CRP 6-12 jam, procalcitonin itu sekitar 3-4 jam. Jadi kalau infeksi yang benar-benar akut itu kadang-kadang memang procalcitonin lebih cepat meningkat dari CRP. Kemudian waktu eliminasinya juga CRP lebih lama dari procalcitonin. Jadi setelah beberapa hari mungkin kerusakan jaringannya selesai, CRP kadang-kadang masih lebih tinggi dari procalcitonin. Kalau procalcitonin setahu saya sekitar 12-24 jam. Jadi memang itu semua pertimbangannya sesuai dari klinis juga sih. Jadi memang kalau memang dari awal memang dicek procalcitonin ya mungkin untuk monitoringnya kita pakai procalcitonin ya. Jadi tiap 2-3 hari mungkin kita mau ganti antibiotik atau deeskalasi kita bisa cek procalcitonin ulang. Ya, terima kasih. Siap. Tapi lebih mahal sih memang ya Tantara ya. Dr. Charles, procalcitonin itu mahal banget. Oh iya mahal. Ya itu masalah cost. Sama di cover BPJS, Prof. Oh, di cover ya? Cover. Procalcitonin di cover. Alhamdulillah. Soalnya kalau nggak cover itu mahal banget sampai mungkin 700.000 ya mungkin ya. Iya, Kalau Prof. murah ya cuman 300-an ya. Ya, yang bagus sebenarnya kalau bisa buat monitoring itu ya, Prof. Kalau BPJS cover monitoring BPJS itu. cover. Ya saya lupa. Ya. Tapi mungkin rumah sakit juga harus berbeda nggak, Prof? Kalau rumah sakit tipe C mungkin nggak akan di cover ya, Prof? Mungkin Nah, tipe B itu. atau tipe A, Prof ya? Ya, itu harus memikirkan tipe. Tapi sekarang kan sudah nggak ada tipe-tipenya ya dok. Sekarang kan tipe ABCD kan sudah diganti kompetensi ya. Yang baru. Betul, Prof. Siap. Terima kasih, Prof. Cukup jelas sekali. Saya juga jadi tambah ilmu-ilmu nih, Prof. Nah, ini pertanyaan bagus, Prof. Ini juga mewakili saya, Prof, yang sering menghadapi pasien-pasien yang dirawat di ICU, ya, Prof. Mungkin nih ke Dr. Harton Antoro dulu, ya, Dokter. Nanti Prof memberikan tambahan, ya. Bagaimana menentukan pilihan? Ini teman-teman kita yang ada jaga-jaga di ICU nih, Prof.
pemilihan pemeriksaan antara kultur darah, serologi, dan PCR dalam kasus infeksi sistemik. Jadi kapan kita memilih kultur darah, kapan kita memilih ini cukup serologi aja atau ini cukup PCR aja dalam kasus infeksi sistemik, dokter. Silakan, dok. Terima kasih, Dr. Charles. Mungkin saya izin menjawab. Jadi kebetulan memang seharusnya kultur darah itu selalu diperiksa sebelum pemberian antibiotik pada penyakit sistemik ya. Jadi itu sudah kayak hukumnya ya. Kalau kita mau memberikan antibiotik sistemik, itu sebaiknya memang diperiksa kultur darah. Karena kalau kita periksa kultur darahnya belakangan, misalnya sudah diberikan antibiotik 3 hari dulu ya, kita periksa setelahnya, yaitu nanti hasilnya itu bisa terpengaruh antibiotik yang sudah kita berikan itu. Jadi idealnya memang sebelum pemberian antibiotik kita sudah memeriksakan kultur darah. Satu keuntungan buat pasien, satu juga keuntungan lagi buat kita surveillance itu ya, jadi antibiogram itu. Kalau kita tidak sesuai prosedur, kita ambil kultur darahnya setelah pemberian antibiotik, yaitu nanti antibiogram yang kita bikin, yang nanti antibiogram ini akan digunakan sebagai panduan penggunaan antibiotik selanjutnya, itu malah terpengaruh ya. Jadi ada 2 kepentingan ya, satu dari buat pasien, satu buat rumah sakit dan lingkungan buat kita semua ya. Jadi kultur darah itu menurut saya sih kalau bisa memang harus diperiksa ya sebelum pemberian antibiotik untuk pasien-pasien sistemik apalagi di ICU. Sedangkan karena kultur darah agak lama jadinya, kalau kita ada kemampuan untuk melakukan pemeriksaan PCR atau serologi ya kita menggunakan itu. Jadi kita kan memberikan antibiotik empiris, tentu kalau ada PCR yang dalam 1 hari bisa jadi, sedangkan kultur darah 5 hari jadi, pasien-pasien dengan yang gawat ya, jadi kita lihat mungkin quick SOFA lebih dari 2 atau SOFA score yang lebih dari 2, itu sebaiknya kita kalau punya fasilitas PCR, kita cek juga. Jadi ada ini membedakan yang pertama memang betul ya, jadi selain dari hematologi tadi, kita bisa lihat dari PCR-nya, ini virus atau bakteri ya. Kalau PCR kan langsung muncul nih, oh ini virus influenza. Ya kita nggak perlu antibiotik, kita kasih antivirus, misalnya diperlukan influenza berat. Atau kalau ini sudah ketemu antibiotik, PCR-nya ada gen resistensi, kita harus hati-hati memberikan antibiotik tertentu. Jadi fungsinya jadi itu ya, antibiotik stewards ini ya. Jadi kita membimbing antibiotiknya agar sesuai tujuan. Jadi PCR berfungsi di situ. Dan serologi. Mungkin ada tambahan dari Prof. Ar juga. Silakan, Prof. Baik, Dr. Hantoro, bagus ya jawabannya ya. Jadi gini, Dr. Charles, memang sih untuk yang bertanya ya, kalau kita itu hanya mengadakan kultur, ya. Tadi saya sempat menyentil ya, bahwa kultur darah itu sensinya hanya 30%, 20-30% yang di luar itu ya. Jadi artinya apa? 70% itu false negatif loh, gitu loh. Artinya walaupun dia sistemik ada bakteri EMIA, tapi nggak bisa nih si kultur menangkap karena banyak faktor ya, mulai nutrisi dari makanannya waktu di dalam kultur, sudah diberikan terapi antibiotik dan sebagainya macam itu bisa menyebabkan hasilnya itu bisa false negatif. Nah, saya pernah melakukan penelitian itu di ICU itu sensinya sampai 50% itu rekor banget. Jarang-jarang bisa sensinya sampai 50%. Jadi false negatifnya kan cuma 50%. Tapi yang umum tuh biasanya tuh kalau ke lab-lab itu dia ngirimnya tuh sekitar 30% lah sensinya. Artinya kalau sensitivitas diagnostik itu hanya 30%, 70% adalah false negatif. Nah, itu peranan prokaston di situ tuh. Prokaston itu di situ tuh. Jadi walaupun kulturnya negatif, prokalnya dia positif. Nah, positifnya berapa? Kita bisa lihat kan berapa kadar prokastonnya kan di bawah 0,05 tuh yang negatifnya. Tapi kita tahu bahwa di atas 2 itu dia sudah mulai nih sistemik nih. Nah, jadi itu ada peranan PCT di situ. Tapi jangan lupa ya, kita kan berangkatnya dari DL. DL-nya lihat ada neutrofilia. Ya, kita lihat, kita hitung ALC-nya ternyata memang ini neutrofil kemungkinan ke arah bakteri, apalagi ada immature granulocyte-nya positif gitu ya. Kemudian kita lihat lagi marker yang lain, ada IG-nya positif, kemudian kita lihat MPV, di situ di print out itu ada MPV, mean platelet volume-nya lebih dari 10. Waduh, ini arahnya itu. Selain kalau kita ngomongin quick SOFA kan cuma 3 ini ya, kesadaran cuma 3 ya, sedangkan kalau SOFA score kan 6 aspek. Itu yang dari teman-teman klinisi ya. Kalau kami yang di lab, maka selain lihat DL-nya, ada lengkapnya, ada leukosit yang meningkat, neutrofil yang meningkat, kita lihat ada IG-nya, ada ini. Nah, kultur darahnya tuh negatif.
jangan percaya gitu aja. Ingat bahwa false negatifnya sangat tinggi pada kultur darah gitu ya. Nah, sehingga kita perlu juga nih melihat aspek yang lain, apakah dari multiplex PCR gitu ya, apakah PCT prognosisnya tadi. Ya, sedangkan kalau multiplex PCR tuh sekarang dok, sekarang sudah ada PCR yang tidak tunggal tapi multiplex. Artinya apa? Misalnya nih kultur darah bisa mendeteksi sekaligus 24 patogen. Dari 24 patogen itu ada patogen yang virus, ada bakteri, ada jamur ya. Misalnya tadi Dr. Hantoro juga mengatakan ada gen resistensi. Oh, keluar nih ternyata patogennya Klebsiella pneumonia dengan gen resistensi apa ya? Apa namanya sampai tiba-tiba lupa saya. Nah, ada gen resistensinya. Nah, itu artinya hati-hati kita kalau menggunakan obat-obatan itu harus ada komunikasi yang baik antara teman-teman yang klinik dengan kami yang di lab. Mungkin itu ya, Dok. Sementara itu aja dulu. Dan juga tes untuk kultur itu macam-macam ya. Sekarang kalau kita masih menggunakan konvensional lama banget, kultur darah itu bisa sampai 2 minggu. Kalau kita menggunakan yang canggih, pakai yang Vitek ataukah yang Funix ataukah mungkin yang Beckman apa yang dari mikroscan segala macam-macam itu mungkin 4 hari aja kalau kultur darah sudah bisa keluar. Kalau kultur urin pakai yang alat canggih 1 hari sudah keluar gitu. Jadi kadang-kadang ada teman klinisi, ada dokter anak yang protes, kok 1 hari sudah keluar sih? Loh memang 1 hari, nggak mau, mintanya 3 hari. Waduh, ada loh dok, dikasih yang canggih, mintanya yang 3 hari. Wah, ini repot ini. Ada yang karena kurang paham. Ya, jadi itu emang Siap, sekarang Prof. canggih, kalau sudah canggih semua. Ya, makasih. Siap, jelas sekali nggih, Prof, bahwa memang kemajuan kultur juga semakin canggih ya, Prof ya. Iya, Jadi ada plus minusnya lah, Prof ya. Jadi ada yang iya. kultur itu ada bagusnya, PCR juga ada cepat, Dr. Hantoro jelaskan ya. Terus serologi juga ada bagusnya juga nggih, Prof. Iya, tapi memang kultur itu kalau positif itu kita memang lega. Karena kalau positif kan hidup ya. Sedangkan kalau molekuler itu kan bisa aja DNA yang mati ya, bisa teramplifikasi juga. Itu kekurangannya juga dari molekuler. Siap. Siap. Terima kasih, Prof. Mungkin kita kembali ke Prof. Haryati. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di Puskesmas, Prof. Bagaimanakah menilai infeksi kronis seperti TB berdasarkan hasil laboratorium rutin? Bagaimana, apakah bisa hasil laboratorium rutin yang ada di Puskesmas digunakan sebagai petunjuk bahwa pengobatan TB berhasil? Ini pertanyaan yang bagus ya, Prof ya. Baik, Jadi bagus banget. silakan, Jadi Prof. Mungkin, Prof. bagaimana, baik terima kasih Charles. Jadi pertanyaannya bagaimana melihat itu pengobatannya berhasil gitu ya dok ya. Nah teman yang bertanya ya, jadi kita tahu bahwa infeksi TB itu kan infeksi tentu masuknya Mycobacterium tuberculosis dalam tubuh seseorang itu tidak serta-merta orang itu akan sakit kan ya, butuh waktu proses ya, ada apa ya, dia akan disensitisasi, dikenali oleh antigen presenting cells ya, dia kemudian akan mempresentasikan ke TH0, TH0 ke TH1, bisa enggak dia diselesaikan oleh TH1 ini, kalau enggak dia nanti bisa ke TH2 kan gitu ya. Nah, pada saat dia bersembunyi dalam granuloma tadi itu, karena kondisi yang tidak menguntungkan, granulomanya akan pecah. Nah, ini misalnya akan keluar set dikenalin oleh tubuh. Maka si TH2 akan bilang kepada limfosit B, limfosit B, bikin dong antibodi gitu kan. Maka antibodi akan keluar lah. Nah, di samping itu kita punya modalitas yang namanya IGRA. Jadi modalitas TB itu macam-macam. Mungkin teman-teman tahu ya bahwa ada yang namanya direct mikroskopi cuma menggunakan BTA, basis tahan asam ya, dengan pengecatan namanya Zell Nielsen gitu kan, pakai IUATLD pembacaannya apakah negatif ataukah scanty, sedikit 0, 1 sampai 9 ataukah positif 1, positif 2, positif 3 ya. Nah, untuk tempat-tempat yang belum ada TCM, tes cepat molekuler, maka masih menggunakan BTA. Tapi alhamdulillahnya rasanya sih udah pada dikasih semua ya, Dok, Dr. Charles. Bahkan di Puskesmas pun udah dikasih yang namanya tes cepat molekuler ya. Tes cepat molekuler ini ada beberapa macam ya. Ada yang melihat apakah ini rifampicin resisten. Nah, misalnya rifampicin resisten, maka dia dianggapnya suatu TBRO, TB resisten obat gitu. Sedangkan kalau yang pakai BTA nggak bisa gitu, karena BTA itu sebetulnya bisa juga positif pada Mycobacterium other than tuberculosis. Jadi tidak hanya Mycobacterium tuberculosis itu juga bisa positif tuh BTA-nya gitu ya. Jadi memang idealnya menggunakan TCM, tes cepat molekuler atau molekuler. Nah, dengan molekuler itu ya sekarang di Indonesia itu sudah ada beberapa macam ya, ada mungkin 4 macam merek ya. Nah, itu ada yang bisa mendeteksi juga tidak hanya resisten terhadap rifampicin, tapi juga resisten terhadap INH. Nah, kalau lini pertama ya yang namanya rifampicin, INH,
dianggap pirasinamid dan etabutol juga resisten, maka akan masuk ke lini kedua yang quinolone itu kan. Nah, itu sudah ada juga itu tesnya untuk melihat resistensi terhadap lini kedua tadi. Nah, sehingga kalau kita melihat pertama kali deteksi itu pakai TCM dulu. Ya, kemudian monitoringnya bagaimana ini berhasil apa enggak pengobatannya? Pakai BTA dok, gitu. Jadi pakai BTA. Jadi kalau misalnya tadi temannya bertanya apa saja. Nah, kalau untuk melihat terapi, tentu kita bisa melihat monitor dari BTA-nya 2 bulan, ya mungkin 3 bulan, 6 bulan. Tapi kalau kita lihat sekarang tuh terapi sudah lagi nggak menggunakan yang itu, tapi ada BEPAL segala macam itu yang saya belum hafal juga ya. Itu teman-teman klinisi dari paru itu yang hafal. Tapi memang ada yang masih menggunakan yang terapi yang lama, regimen lama, ada yang sudah menggunakan regimen yang baru yang lebih cepat itu. Tapi monitornya tetap menggunakan BTA. Dan kultur untuk TB cukup lama ya sekitar 3 bulan kultur TB dan resistensi anti MTB. Sedangkan kalau kita mau yang cepat ada yang namanya MJIT itu juga hanya 2 minggu kulturnya. Tapi sekali lagi memang dari Kemenkes itu mensyaratkan untuk deteksi mendiagnosis TB itu menggunakan TCM. Kalau nggak bisa baru menggunakan mikroskopis. Sedangkan kalau anak menggunakan scoring, itu mungkin itu ya, monitoringnya menggunakan PTA. Itu dok. Jadi kalau untuk melihat TB laten, tadi yang saya katakan bahwa kalau terinfeksi TB itu sebetulnya 90% itu kita terinfeksi tapi kita nggak sakit, itu namanya TB laten. Nah itu bisa menggunakan IGRA. IGRA itu interferon gamma release assay, metode modalitas labnya. Siap, terima kasih Prof. Mungkin dari Dr. Hantoro dok, ada tambahan dok untuk ini dok? Ya, mungkin cuma sharing aja sih. Kalau di rumah sakit kami biasanya memang seperti yang Prof sampaikan ya, jadi dari dokter paru itu meminta monitoringnya BTA ya. Jadi kalau BTA-nya dalam mungkin setelah fase intensif 3 bulan dia masih positif ya, kita biasanya diminta tetap dilanjutkan TCM dan kultur yang seperti tadi Prof sampaikan sih. Kemudian ada pemeriksaan tes fungsi liver kalau dari dokter parunya curiga ada efek samping OAT ya. Mungkin dari monitoringnya cuma seperti itu aja sih kami. SGPT ya dokter ya. Iya betul Prof. Dan kebetulan memang BTA-nya positif, sering banyak yang positif palsu ya, seperti yang kata Prof itu ya. Jadi mungkin ya itu memang ada kelemahan dari BTA juga. Jadi memang hati-hati kan ya dokter Charles, kalau sampai teman-teman tuh menerapi dari BTA aja, padahal ternyata tuh dia bukan BTA yang Mycobacterium tuberculosis. Nah kan kasihan ya, selama 6 bulan diberi terapi TB, padahal sesungguhnya dia mungkin bukan TB, misalnya kayak gitu. Itu kan false positifnya tuh yang harus memang juga dipahami oleh teman-teman klinisi ya. Ini ada yang mau bertanya langsung ini dok? Nggak jadi Prof, rupanya Prof. Nggak jadi. Iya. Siap, terima kasih Prof. Ini teman-teman minta nih Prof, kalau ada Prof Aryati buatin dong workshop untuk dokter-dokter umum di puskesmas nih Prof. Benar Prof, karena kata teman-teman nih kan langsung message ke saya kan Prof, kita pada malu ya Prof. Katanya ini informasi dari Prof ini bagus banget dan banyak yang mereka nggak tahu Prof. Maksudnya minta bisa nggak dibuatin workshop dari dari perhimpunan Prof sehingga mereka bisa ikut Prof. Boleh. Saya boleh nggak minta mintanya apa gitu. Maksudnya tuh kan siap. banget ya. Nanti kami tanyakan ya Prof, teman-teman di Perifer biasa kan mereka akan kirim nih. Makasih banyak Prof. Ya, kita kembali tadi ke siapa ya? Dokter Hantoro, Prof Aryati lagi ya. Saking serunya ini jelas sekali. Saya juga banyak belajar nih hari ini Prof. Prof, kemudian Prof, ini saya bagi-bagi ya Prof, karena tadi seperti Dokter Hantoro PPT-nya bilang banyak sekali kan, kalau ini judulnya ini cukup luas sekali ya Prof, infeksi. Jadi saya bagi-bagi tadi kan sudah tifoid, sudah TB, sudah, sekarang kita masuk ke dengue ya Prof. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Prof. Bagaimana cara membedakan infeksi dengue dengan infeksi virus lain berdasarkan hasil laboratorium Prof? Karena sekarang rupanya Prof di puskesmas juga sudah banyak yang menerima strip test IgG atau IgM dengue gitu Prof. Ya. Pertanyaannya bagaimana menyikapi hasil-hasil gitu ya. Ini bagus sekali Pak Charles. Makasih teman-teman semua atas pertanyaannya ya. Memang ini krusial banget ya. Sekarang ini kan lagi musim hujan, kayaknya sepanjang waktu deh udah nggak ada lagi siklus tahunan siklus musim kemarau dan penghujan, kayaknya udah ada terus gitu kan ya dok.
Nah, kita tahu bahwa virus dengue ya yang dibawa oleh nyamuk Aedes ini, kalau dia menginfeksi seseorang, ya apa yang terjadi? 90% itu asimptomatik loh, gitu kan? Banyak yang nggak tahu kan? Taunya cuman pokoknya demam, demam berdarah, enggak loh. Sesungguhnya kita diam-diam gini bisa aja digigit nyamuk yang patrolinya si Aedes itu di matahari terbit sampai matahari sebelum terbenam. Nah, itu dia kalau menggigit ya si betina itu untuk mematangkan telurnya itu dia akan menyebabkan masuknya si virus dengue ke dalam tubuh seseorang. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita berangkat dari yang paling baik confidence levelnya adalah kultur. Kultur dengue itu lama, 2 minggu. Saya waktu sekolah di Jepang tahun 2005 itu ternyata nunggunya 2 minggu sampai 4 minggu baru dia tumbuh virusnya. Jadi lupakan kultur gitu ya. Kita masuk ke yang lebih rendah confidence levelnya dibandingkan kultur adalah molekuler. Nah, kalau molekuler itu kita tahu ada yang namanya PCR dengue gitu ya, PCR dengue. Sekarang udah banyak nih, masuk Dokter Hantoro ini lagi melakukan penelitian ini, Dokter Charles, penelitian Dokter Hantoro tentang dengue juga dengan alat hematologi analyzer yang bisa deteksi adanya dengue. Nah, kemudian kita lihat dengan molekuler yang namanya macam-macam ya. Kalau kita mau single juga ada yang deteksi dengue, ada nggak virus dengue-nya PCR dengue. Tapi yang Dokter Hantoro meriksa ini namanya arbovirus panel. Jadi ada DEN1 kan virus dengue itu ada DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Nah, tapi panel itu dia juga bisa sekaligus chikungunya. Kita tahu bahwa arbovirus itu kan bisa chikungunya juga, ada West Nile, ada satu lagi apa tuh saya lupa. Tergantung apa jelas ya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, ya, oh molekulernya positif. Tambah senang nih klinisi nanti ternyata bisa cerita pengalamannya. Kemudian kalau misalnya nggak bisa molekuler, oh, yang di bawahnya adalah antigen. Antigen NS1. Nah, tapi sayangnya banyak teman-teman nggak tahu bahwa antigen NS1 itu sensitivitasnya hanya sekitar 60%. Artinya apa? 40% itu false negatif loh. Jadi kalau ada demam berdarah, ini gimana sih? Labnya kok lab error sih? Jelas-jelas ini demam berdarah nih, gitu kan. Kok bisa sih NS1-nya negatif? Jangan lupa. Karena negara kita kan udah negara endemis nih. Jadi infeksi itu sering sekunder. Artinya sekunder apa? Terinfeksi yang kedua kali atau lebih. Nah, kedua kali atau lebih itu artinya apa? Artinya mau terinfeksi 3 kali, 5 kali, 50 kali sekalipun tetap namanya sekunder. Karena apa? Karena 90% yang asimptomatis tadi itu kita nggak bergejala kan. Memang bisa nularin kalau kita transfusi darah, kita jadi donor darah di PMI. Bisa nih menularkan virus dengue kita ke dalam orang lain yang tadi kita nggak bergejala, orang lain bisa bergejala. Nah, tapi sesungguhnya itu kalau udah pernah kena, tadinya nggak bergejala sekalipun, kena lagi itu udah namanya sekunder. Nah, itulah yang yang menyebabkan kenapa kok NS1 itu bisa rendah sensitivitasnya karena ada antibodi. Yang dulu dia kena udah ada antibodi itu kemudian mengenali yang baru. Maka antigen antibodi kompleks itu menyebabkan dia tereliminasi. Jadi artinya NS1 itu bisa terdeteksi, bisa enggak di hari ketiga, hari kedua, hari ketiga itu kadang terjadi, ada enggak. Sehingga sensitivitasnya cuma 90%. Tapi berita gembiranya adalah spesiesnya hampir 100%. Jadi kalau NS1-nya positif udah pasti nih dia dengue. Tapi belum tentu demam berdarah. Bisa juga demam dengue gitu loh. Demam dengue itu yang opname karena apa? Mual, muntah, sakit kepala, nyeri, mual, diare itu bisa juga demam dengue. Itu NS1-nya positif. Mungkin itu ya. Antibody, IgM, IgG itu bisa positif. Tapi hampir sama dengan tivoid tadi. IgM itu meningkat pada hari kelima, dia bertahan sampai 3 bulan, bahkan 25% kasus bertahan sampai 8 bulan. Artinya apa? IgM kalau infeksi primer, ya, itu dia bisa terdeteksi. Tapi pada infeksi sekunder, itu dia akan rendah. Jadi artinya bisa deteksi, bisa enggak. Kalau pakai rapid test, itu sering kadang nggak terdeteksi. Peranannya siapa? Peranannya IgG lah di situ. Kalau infeksi yang baru pertama kali atau namanya primer, yang IgG itu baru positifnya di hari ke-14. Jadi kalau sekarang demam, ya, demamnya hari pertama, IgM-nya positif, IgG positif, lupakan. Itu bukan demam berdarah, bukan demam dengue. Itu infeksi kemarin, dalam 3 bulan dia pernah kena. Gitu ya, bingung kan? Waduh, baru tahu kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya pertama dideteksi, oh negatif, hari keempat, hari kelima dia mulai positif. Hari kedua saja, kalau dia infeksi yang sekunder, IgG akan terdeteksi. Jadi teman-teman, kalau IgM negatif, IgG positif, di hari ketiga, hari kedua, ini dia dengue. Gitu. Jadi itu yang kadang-kadang teman-teman itu suka nggak paham. Padahal IgG itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Tapi kalau IgM-nya nggak terdeteksi, IgG terdeteksi di hari-hari awal, hari ketiga, hari kedua, itu dia dengue. Lihatlah, jangan lupa darah lengkapnya. Limfositnya kan kalau kita lihat darah lengkap kan kalau pada infeksi dengue kan
dengue itu meriksanya harus serial loh ya, harus tiap hari kita lihat. Kalau harian serialnya kita lihat nih, apakah limfositnya meningkat? Nah, limfositnya meningkat ini dengue, apalagi di hapusan darah tepinya kelihatan tuh warnanya biru pak sitoplasmanya, namanya limfosit plasma biru. Itu, gitu dok ya. Mungkin Dr. Hantoro bisa menambahkan. Iya, terima kasih banyak Prof. Sudah lengkap sekali. Jadi saya cuma nambahkan tentang arbovirus panel itu. Jadi PCR multiplex yang selain DEN 1 sampai 4 dia juga cekan cikungunya, yellow fever, West Nile, Zika. Jadi seperti kita tahu ya demam-demam ini mirip ya. Jadi cikungunya, West Nile, eh, Zika dan dengue ini ya sama-sama demam. Dia bisa demamnya naik turun juga, nyeri-nyeri juga. Jadi kadang-kadang kalau NS2-nya negatif ternyata yang di penelitian saya itu PCR cikungunya yang positif. Jadi ternyata banyak juga di lingkungan kita ini cikungunya ya. Jadi tidak terdiagnosis ya. Kebetulan memang ada pemeriksaan cikungunya tapi jarang yang meminta juga dokter-dokter. Tapi ya memang tidak seberbahaya dengue. Jadi seperti yang kata Prof. Ar sampaikan tuh NS1 tuh sudah sangat spesifik ya. Itu memang senjata utama untuk diagnosis dengue mungkin sekarang ya. Sedangkan kalau dari hematologi memang kalau pengalaman kami memang kita biasanya kalau lihat trombositopeni kemudian kita cocokkan ada limfositosis, di hapusan ada limfosit plasma biru, atipikal limfosit itu kita sudah semakin yakin ini viral mengarah ke dengue itu. Jadi itu yang biasanya kalau sehari-hari di laboratorium kita cross check kalau trombositopeni pasien demam, limfositosis ternyata memang banyak yang dengue ya, apalagi di musim dengue. Mungkin Ya, itu saya lupa. aja. Iya, terima kasih. Saya lupa, Dr. Charles, saya tambah satu lagi ya. SGOT. Biasanya kalau pada dengue, itu SGOT mau demam dengue, kayak mau demam berdarah dengue, itu SGOT itu meningkat lebih dari SGPT. Jadi SGOT-nya 225. SGPT cuma 75. Sangat mungkin SGOT lebih dari SGPT itu adalah suatu dengue. Karena teman-teman klinis itu kan memeriksakan HBsAg lah, IgM anti HAV, hepatitis A, habisnya sampai 1 juta padahal sebetulnya bukan. Itu dengue itu pernah kejadian itu. Jadi menurut saya tuh periksalah SGOT lebih dari SGPT itu meningkat. Tapi ingat bahwa tadi yang saya katakan 90% orang yang terinfeksi masukkan virus dengue itu 90% tidak bergejala, 10%-nya adalah apa? Satu, yang namanya demam non spesifik karena dengue. Jadi demam sebentar hilang. Tapi dengue juga tuh. Yang kedua, ada yang namanya dengue fever atau demam dengue yang linu, sakit kepala, cekot-cekot kepala, mual, muntah, diare. Yang ketiga, sebentar demam terus lemas tiba-tiba bisa shock. Itu ada gradasinya ada 4, DBD grade 1, 2, yang 3 dan 4 yang tak teraba tak terukur itu yang namanya dengue shock syndrome. Itu DBD grade 3, grade 4 itu yang namanya DSS. Ada yang keempat namanya expanded dengue atau unusual manifestation. Yaitu apa? SGOT sampai ribuan atau kena ke otak delirium atau kena ke jantung miokardiopati ya, kardiomiopati gitu. Jadi itu ya. Jadi artinya tuh bisa juga gejala kena ke dengue tapi dengue yang berat yang namanya expanded dengue atau unusual manifestation. Lucu Prof, makasih yang SGOT juga memang setelah kuliah Prof itu jadi memang banyak analis kami yang bingung. Jadi SGOT-nya tinggi, SGPT-nya normal. Terus ternyata pasien dengue ya, memang cocok sesuai kata Prof. Iya, Makasih jadi Prof. nggak usah, ya makasih Dr. Hantoro. Jadi nggak usah periksa hepatitis A, apa macam-macam nih ya. Padahal kan gejala itu mirip-mirip ya. Tapi ya tadi kita harus jeli lah. Kita Dr. Charles, makasih Dr. Hantoro. Terima kasih Prof, Makasih. terima kasih Dr. Hantoro. Nggak terasa sudah 1 jam gitu Prof, Dr. Oh Hantoro. iya. Pertanyaannya banyak, ini masih banyak mungkin nanti kita tunggu workshopnya Prof. Aryati udah dijanjikan nanti kita akan kasih follow up-nya Prof. Perlu apa aja ya dari Pengen pertanyaan apa Prof. aja. Ya. Ya Prof, mungkin sebagai final statement Prof untuk teman-teman yang ada di baris depan pas ke 1 maupun di IGD Prof, apakah yang bisa diberikan Prof untuk bagi teman-teman kita ini Prof untuk pemeriksaan laboratorium apa saja yang bisa kita pilihkan sebagai untuk diagnosis penyakit infeksi di awal Prof. Baik, terima kasih Dr. Charles. Ini final statement ya. Saya sih pikirnya gini teman-teman, nomor 1 memang perhatikan klinis ya, dan menghitung hari. Menghitung hari itu perlu. Misalnya demam nih, Bu berapa hari? 2 hari. Jangan langsung percaya 2 hari. Tanya lagi, 2 hari itu mulai kapan toh Bu? Kemarin malam. Oh, belum ada 1 hari sampai sekarang.
2 hari itu berarti kita ngitungnya tuh kapan dia demam pertama kali. Kadang-kadang tuh sulit ya. Teman-teman mungkin menanyakannya mungkin agak pasiennya banyak mungkin lewat aja gitu ya. Padahal menghitung hari itu perlu. Jadi artinya kalau demamnya tuh kemarin jam 7 pagi, sekarang baru hari kedua, mau masuk hari kedua nih. Berarti kapan dengue itu, misalnya dengue contohnya ya, dengue itu kapan ininya awareness-nya kan hari ke 3,5 sampai ke 6,5 gitu ya. Ibaratnya hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, ke-6 itu waktu-waktu di mana pasien itu bisa meninggal. Bahayanya kalau misalnya pasien itu udah nggak demam malah bahaya loh. Karena kok dia ternyata nggak demam tapi lemes, tahu-tahu dia shock meninggal. Tapi kalau dia udah nggak demam tapi minumnya banyak, nah itu dia mau membaik. Jadi artinya perhatian klinis nomor satu, lihatlah. Dan hari keberapa nih kita mau meriksa. Jangan lupa darah lengkap ya. Darah lengkap itu kita harus lihat serial. Jadi jangan gampang bilang, oh Bu nggak apa-apa. Jangan pernah bilang nggak apa-apa. Karena itu kita suka kecolongan ya. Kita suka kecolongan, kita tiba-tiba ngomong nggak apa-apa, besok lusanya dia drop terus meninggal ya. Jangan pernah bilang nggak apa-apa. Bu, kita tidak bisa memastikan ini penyakitnya apa, tapi sekarang ini kita lihat bahwa lagi musim demam berdarah, tapi kita juga bisa tahu bahwa kita bisa juga memperhatikan mungkin juga ini suatu tifoid. Itu kedua halnya tuh mirip ya, klinisnya tuh mirip ya Bu, bisa gitu kita ngomong ke pasien ya. Tapi kita lihat nih, ya kalau misalnya masih hari-hari awal, DL dulu aja bermainnya. Kalau misalnya sudah hari ketiga, hari kedua boleh lihat dari ICT, rapid test-nya dari IgG, IgM, NS1. Saya nggak tahu itu di puskesmas tuh ada nggak NS1 ya. Nah kalau NS1-nya ketangkep, udah pasti dia dengue, pasti dengue. Tapi belum tentu demam berdarah. Mungkin demam dengue, mungkin demam yang tidak spesifik tapi karena dengue juga gitu ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi artinya nomor satu kita lihat klinis, yang kedua hari keberapa, kemudian kita periksa DL-nya, serial harian tadi yang saya terangkan bahwa ini apakah neutrofilia, apakah limfopenia. Kita lihat ALC-nya, absolute lymphocyte count-nya kita hitung. Nah kalau misalnya ini hari keberapa nih, udah makin hari keempat, kita lihat nih makin tinggi terus limfositnya, tadi limfositnya rendah, jadi tinggi lebih dari 40%. Nah ini jangan-jangan ke arah dengue kalau kita lihat hariannya itu ya. Sedangkan kalau ada di puskesmas mungkin ada NS1, ada IgG, IgM. Nah, jangan lupa kalau ada SGLT, SGPT mintakan SGLT, SGPT itu nggak mahal. Ya, SGLT, SGPT itu nggak mahal dan kita bisa melihat, wah ini SGLT-nya kok meningkat nih, gitu ya. Nah, ini jangan-jangan dengue. Kalau pada infeksi, biasanya kalau infeksi bakterial dia nggak akan meningkat sih SGLT, SGPT, gitu kan. Tapi kita bisa melihat neutrofilnya meningkat, kemudian ada imager granulocyte, ada left shift. Nah, itu teman-temannya tuh ada semua tuh teman-temannya si neutrofil. Nah, itu ke arah bakterial biasanya, gitu ya. Laju endop darahnya gimana kita lihat gitu. Itu masih pemeriksaan yang sederhana yang mungkin saya kira bisa membantu teman-teman di puskesmas ya, lini pertama, darah lengkap, LED itu penting banget ya. Bisa-bisa ditambah SGT, SGPT itu juga bagus, akan membantu. Boleh kalau mau memeriksakan IgG, IgM, dan NS1 di hari ketiga, biasanya itu akan tertangkap di hari ketiga biasanya demamnya. Gitu ya dok, mungkin dari saya. Siap, terima kasih Prof. Dr. Hantoro, monggo dok untuk Ya, saya closing cuma statement. sedikit aja sih. Kita dari laboratorium juga mengimbau komunikasi ya dari klinisi. Kalau memang ada masukan-masukan ke laboratorium, ya kita bisa diskusi. Karena kan setiap laboratorium biasanya ada SPPK-nya, misalnya ada analisnya, kita bisa diskusi. Misalnya trombositopeni, tapi tidak sesuai klinis, tidak apa-apa, sampaikan aja. Jangan-jangan alergi EDTA, mungkin kelamping semua trombositnya. Itu kita harus biar nggak berbahaya ke pasien ya. Mungkin terlanjur diopname ternyata nggak sesuai klinis gitu ya. Jadi sebaiknya dikomunikasikan ke laboratorium misal ada hasil-hasil juga. Terima kasih. Mungkin Dr. Charles, mungkin saya menambahkan dengan Toro ya. Setahu saya ya, ini kan saya juga ikut rapat-rapat karena saya ketua Patklin kan saya ada rapat-rapat dengan Kemenkes ya. Itu memang Labkesmas itu puskesmas tuh tier satunya itu sampai sekarang tuh belum ada SPPK-nya Dr. Hantoro. Jadi tier 1 itu puskesmas itu belum ada SPPK-nya, tier 2 yang tadinya juga nggak ada, tapi ada beberapa yang akhirnya mau diajukan. Tier 2 tuh yang Labkesda yang di kabupaten atau kota, yang tier 3-nya itu baru yang provinsi, yang kayak BPLK gitu, yang tier 4 baru yang regional. Nah, tier 5 baru. Nah, kita tuh SPPK tuh ada di tier 3, 4, 5 Dr. Hantoro. Jadi memang ini lagi diupayakan bagaimana caranya supaya teman-teman di puskesmas itu bisa kita fasilitasi juga. Jadi kalau ada pertanyaan bisa bertanya ke kami itu gimana caranya. Kami sudah mengajukan ke Kemenkes tapi teknisnya masih belum fix lah gitu. Jadi memang betul Dr. Charles Tunggu workshopnya Prof. Aryati ini. Iya, Ya, sama dengan Dr. Hantoro juga nih.
Ya, makasih Dr. Charles, teman-teman semua, makasih, Dr. Pandu, makasih. Siap, terima kasih Prof. Dr. Hantoro, kami kembalikan ke Dr. Pandu. Terima kasih sekali lagi ya Prof. Dr. Terima kasih, Dr. Prof. Baik. Terima kasih banyak Prof. Aryati, Dr. Hantoro, dan moderator yang luar biasa, Dr. Charles. Terima kasih juga pada seluruh para peserta. Tadi saya izin merefresh lagi yang tadi disampaikan bahwa apapun interpretasi hasil lab juga dikaitkan lagi dengan klinisnya, jadi itu juga penting. Bahkan beliau-beliau yang sudah ahli-ahli ini, Dr. Hantoro, Prof. Aryati juga tetap harus kaitkan dengan klinisnya, apakah sesuai atau tidak. Pertama, kemudian yang kedua juga jadi atas jebakan ini, itu Prof ya, apa namanya underdiagnosis ya. Jadi terutama kayak misalnya atau overdiagnosis juga ada tadi, Betul, misalnya dua-duanya dok. ya Dua-duanya. dua-duanya, dua-duanya. Jadi artinya kita harus peka gitu, terutama bagi teman-teman sejawat yang di primer ini yang apa Ya, namanya pertama kali ketemu pasien. Jadi apa namanya hitungan hari juga penting ya Prof ya. Jangan sampai ya, misalnya kita sudah terlalu terburu-buru, oh bukan dengue, bukan ini, bukan typhoid. Baik Prof, baik Dr. makasih. Hantoro, terima kasih banyak atas sharing ilmunya sore hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dr. Charles juga terima kasih. Eh, sampai kita bertemu lagi dan kita tunggu workshopnya, Prof. Aryati dan Dr. Hantoro. Terima kasih, Dr. Tapi saya Pandu. juga tunggu Ya, ini, apa yang mau diminta anunya, oh apa baik. topiknya, ya. Nanti Terima kasih siap dok. kami nanti siap menjaring aspirasi dari para peserta dolar. Ya, Baik, terima kasih semuanya. Kami mohon maaf apabila ada makasih. kekurangan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sore, kasih. Dr. Pandu, Dr. Hantoro. Ya, makasih. Prof.